Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas tentang az-zakah. Apa itu zakat? Zakat dalam segi bahasa yaitu an-nama wa tadhir, yaitu adalah berkembang dan suci. Dan karena hakikat zakat itulah bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma taqaddama min anfusikum tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Laksanakanlah kalian sekalian sholat dan kemudian keluarkanlah zakat, dan apa yang kalian perbuat dari perbuatan baik itu akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala bagi kalian. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan sesuatu yang kalian perbuat dan apa-apa yang kalian lakukan dengan amal-amal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat keempat dan ketiga, wa qala Allah taala fi Qur'an Karim, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minina haqqan lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang mereka mengerjakan sholat dan dengan apa-apa yang mereka diberikan rezeki, mereka mengeluarkan zakat, menginfakkan sebagian daripada rezekinya, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, dan mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki, dan Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dalam ayat Al-Quran tadi kita bisa mengambil kesimpulan, sungguhnya tidak lepas kewajiban zakat itu di bawah kewajiban sholat, yang artinya ini adalah sesuatu yang penting dalam agama Islam. Jikalau seorang muslim dia mengerjakan sholat akan tapi dia tidak mengerjakan zakat, maka dia tidak disebut dengan orang yang beriman. Tidak akan diterima amal ibadah seluruhnya, dikarenakan semuanya masih berkaitan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakat amalihi." Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan juga beriman dengan hari akhir, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat malnya. Dan semua ini berkaitan pasti dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa ya'tuz zakah, pasti semua berkaitan. Dikarenakan apa? Saling berkaitan satu sama lain. Yang intinya jika seorang muslim tidak mengerjakan salah satu dari kaitan tersebut, maka dia tidak disebut dengan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Bagaimana arkan Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kemudian iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitina. Jika seorang tidak melaksanakan salah satu dari 5 rukun tadi, maka dia tidak sebut dengan orang yang beriman. Karena kan semua itu saling berkaitan. Ibaratkan adalah pondasi, jika suatu pondasi satunya itu runtuh, maka itu bangunan akan terjatuh. Begitu juga dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat. Maka dia tidak mengerjakan salah satu daripada tadi kewajiban, maka dia tidak terima seluruh amalnya, dikarenakan semuanya masih berkaitan. Bagaimana kita akan membahas pembagian dan macam-macam daripada zakat. Zakat itu ada apa aja? Yang pertama, zakat itu az-zakat an-na'am. Zakat na'am. Na'am itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang bagaimana antara akan kita jelaskan. Yang kedua, zakat yang kedua adalah an-nakdan, yaitu emas dan perak. Emas dan perak juga memiliki kewajiban dan juga ada syarat-syarat tertentu. Kemudian zakat yang wajib juga adalah rubu al-hubub al-mu'asyarat, yaitu tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah an-nakdan. An-nakdan yaitu adalah harta yang tertimbun atau kalau bahasa kitanya itu adalah pertambangan. Kemudian at-tijarah yaitu perdagangan. Nah, perdagangan juga wajib untuk berzakat, tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama.
Yang selanjutnya adalah ar-rikaz, yaitu adalah harta pendaman zaman jahiliyah, emas dan perak. Kita akan bahas satu persatu. Pertama tentang an-na'am. Apa itu na'am? Na'am itu adalah hewan ternak. Hewan ternak di sini bukan seluruhnya, bukan bermaksud bermakna umum, akan tetapi maknanya khusus, yaitu adalah yang pertama onta, yang kedua kambing, yang ketiga adalah sapi. Nah, ketiga ini yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisabnya. Dan semua daripada macam-macam daripada zakat itu semua tidak wajib kecuali telah sampai haulnya. Yang kedua telah sampai nisabnya. Nisab itu adalah suatu kadar yang diwajibkan, yang ditentukan oleh agama. Kemudian tidak wajib kecuali apabila seperempat daripada itu, seperempat daripada itunya, atau 2,5%.